Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau coba bongkar ide-ide kunci dari sumber yang Anda bagikan ya. Iya. Kutipan dari The 50th Law. Nah, fokus kita kali ini spesifik ke bab 4-nya, terus bergerak momentum yang diperhitungkan. Calculated momentum. Betul, kita mau lihat nih, kenapa sih terus bergerak, lincah adaptasi itu kok bisa jadi sumber kekuatan? Apalagi di dunia yang kayaknya berubah terus ini kan? Iya ya. Tujuannya simpel aja, biar ngerti kenapa diam itu malah bahaya. Dan gimana caranya ngalir bareng perubahan itu malah bisa buka banyak potensi. Ya, ini gagasan utamanya memang menarik banget sih. Jadi buku ini tuh ngelihat hidup itu sendiri ya, kayak aliran aja. Perubahan yang nggak berhenti-berhenti. Jadi kalau kita kekeh gitu ya, coba kontrol semuanya dengan kaku, itu seringkali rapuh banget. Dan dasarnya biasanya rasa takut sama kekacauan. Oh, jadi alap takut ya? Betul. Kekuatan sejati, menurut argumen di sini, malah datang dari kemampuan kita buat, ya itu tadi, ngikutin arus, adaptasi, bahkan manfaatin gelombang perubahan itu. Ada kutipan bagusnya kan? Hidup punya kecepatan dan ritme tertentu. Aliran perubahan tanpa henti. Kalau Anda coba hentikan aliran ini, Anda bakal ketinggalan. Gitu intinya. Oke. Contohnya gimana tuh? Biar lebih kebayang. Buku ini kan nyinggung soal bahaya mandek ya? Iya, contohnya jelas banget itu para bos industri rekaman zaman dulu. Ah, iya. Mereka itu kayak kejebak di masa lalu gitu. Takut banget sama perubahan, misalnya pembajakan digital, dan ngotot pertahanin cara bisnis lama yang udah ya nggak relevan lagi kan. Nggak mau adaptasi. Parahnya lagi, mereka ngobrolnya cuma sama sesama bos, nggak pernah turun ngobrol sama pendengar musiknya. Ya jelas aja ide-ide mereka jadi basi kan. Nggak ada masukan baru ya? Nah ini kontras banget sama pendekatannya 50 sen yang digambarin di buku. Dia lihat nih, para bos ini kaku. Terus dia gimana? Dia ambil jalur beda. Gak cuma fokus di musik, dia malah bangun kerajaan bisnis yang macem-macem. Musik cuma salah satu alat aja buat dia. Oh, cuma alat. Mm-mm. Keputusannya itu lahir dari kemampuannya membaca situasi yang berubah cepat. Penulisnya bilang dia ngandelin mata seorang hustler. Mata hustler. Maksudnya? Semacam kejelian gitu. Lihat peluang di lapangan yang sering dilewatin pemain lama. Pintar banget dia lihat celahnya. Menarik. Jadi ini nyambung ke ide kalau keluasan atau fluidity itu sendiri yang jadi kekuatan. Bukan soal otot, tapi kelincahan mikir sama gerak. Persis. Ini konsep kekuasaan yang lebih cerdik. Dan gak didasari rasa takut. Contoh klasik yang dipakai tuh strategi Mao Zedong waktu Perang Saudara di Tiongkok. Oh, my old dong. Gimana tuh? Pasukannya itu geraknya kayak kekuatan uap. Muncul, serang, terus ngilang lagi. Wah, Bikin musuhnya yang kaku, yang bertahan di satu posisi, jadi bingung, nggak bisa ngejar. Pelajarannya buat kita. Ya jangan terpaku di satu cara atau posisi aja, baik di kerjaan atau di hidup sehari-hari. iya juga ya. Prinsip jangan pernah terpaku ini kayaknya bisa diterapin di mana-mana. Contoh lain dari musik, ada Miles Davis kan? Betul, Miles Davis. Dia sadar banget kalau jazz itu dinamis banget bentuknya. Jadi dia berani ubah total gaya musiknya tiap beberapa tahun. Iya, radikal banget itu. Bikin pendengarnya harus ngejar dia terus kan. Dan dia nggak pernah jadi kuno. Kayak kata buku ini, solusinya adalah tidak pernah menetap pada satu gaya. Gila sih, berani banget. Dan keluasan ini bukan cuma soal strategi di luar ya, tapi juga penting di dalam diri kita, mental, emosional. Di dalam juga. Gimana tuh? Contohnya Leonardo da Vinci. Karena dia nggak terikat pendidikan formal yang kaku zaman itu, pikirannya jadi bebas, nggak terkotak-kotak. Bebas ya. Secara emosi juga gitu. Kita perlu biarin emosi itu ngalir aja. Jangan kejebak lama-lama di rasa marah atau kecewa. Buku ini bahkan bilang, kemampuan buat lupa itu skill penting loh. Skill untuk melupakan. Iya, karena kalau kita tahan-tahan emosi gitu, ibaratnya kayak memasang penutup mata. Nggak bisa lihat jernih lagi. Wah, ini semua kayaknya ngarah ke cara pandang baru yang cukup menantang ya. Kita diajak buat curiga sama rasa stabil dan mapan. Kenapa gitu? Bukannya itu yang kita cari? Nah, itu dia provokasinya. Buku ini argumennya, justru di saat-saat penuh perubahan, bahkan kekacauan, kita itu paling hidup, paling bisa berkembang pesat. Justru pas lagi kacau? Iya, merasa terlalu nyaman, terlalu mapan,
itu malah bisa jadi sinyal bahaya katanya. Ada kutipan yang lumayan nusuk nih. Setiap kali Anda merasa berakar dan mapan di suatu tempat, saat itulah Anda seharusnya benar-benar takut. Waduh. Tapi kalau kita bisa terima, kalau perubahan itu ya emang konstan, ini justru ngasih kita kekuatan besar. Kita nggak lagi takut sama transisi atau ketidakpastian. Jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan bab terus bergerak di Defeated Law ini ya, inti besarnya itu kekuatan sejati bukan soal kontrol kaku, bukan mempertahankan keadaan. Bukan. Tapi justru soal adaptasi yang dinamis, berani bergerak, luwes, dan punya momentum yang diperhitungkan. Bergerak cerdas, ngikutin irama perubahan hidup gitu ya. Betul sekali. Dan mungkin ini sesuatu buat Anda renungkan nih. Coba lihat, ada nggak area dalam hidup Anda sekarang yang rasanya kok kaku banget ya? Mungkin Anda nahan perubahan karena takut atau ya udah terlalu nyaman aja. Gimana kalau coba sedikit lebih luas? Mulai bergerak, dikit-dikit aja, walau dalam hal kecil. Mulai dari yang kecil ya. Iya, buku ini kan ngingetin kita sama momen-momen genting saat kebutuhan itu maksa kita jadi super kreatif, nemuin energi yang nggak kita sangka, kayak yang tertulis di sana. Pada saat-saat seperti itulah kita melihat sekilas potensi kekuatan mental dalam diri kita yang umumnya tidak termanfaatkan. Wah, iya juga. Mungkin nih, dengan sengaja kita ciptain sedikit kebutuhan buat bergerak. Anda bisa buka potensi yang sama dalam diri Anda. Coba aja.